Salam sinema, sahabat sinemologi. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja. Kali ini saya tidak berlama-lama akan ngajak kalian semua untuk ngasih video reaksi setelah nonton film June and Copy. Ya, June and Copy adalah film keluarga yang kemarin baru rilis tanggal 28 Januari 2021 di layanan streaming Netflix. Jadi June and Copy ini disutradarai oleh Noviandra Santosa yang dulu kalau nggak salah pernah bikin tahun lalu itu dia pernah bikin film horor 2019 yaitu Pintu Merah. Cuman saya belum pernah nonton si film itu. Tapi next kita bahas. Dan reaksi pertama saya waktu nonton film ini adalah wow, ternyata Indonesia bisa bikin film yang tokoh utamanya adalah sosok hewan, seekor hewan anjing gitu kan. Dan sumpah ini lucu banget, gemes banget, kalian harus nonton. Oh ya, jangan lupa sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi bahwa Sinemologi pernah ngebahas tentang rekomendasi film yang bertema tentang anjing. Jadi jangan lupa untuk nonton videonya. Jadi June and Kopi ini adalah nama dua ekor anjing. Kalau Kopi dia sebenarnya udah ada, udah dipelihara sama keluarga Ale dan Aya yang diperankan oleh Acha Septriasa dan Rian Delon. Sementara si Jun, si anjing yang warna putih ini dia sebenarnya anjing jalanan yang mengalami berbagai macam cobaan hidup sebagai anjing jalanan gitu kan. Suatu ketika dia bertemu dengan si Ayah gitu. Waktu itu si Jun dikejar-kejar sama anak-anak, dijadiin mainan, dijahatin lah bahasanya ya. Kemudian si Ayah karena dia suka binatang, suka anjing, jadinya dia langsung yang nolong si Jun ini dari serangan si anak-anak tadi. Kesan pertama waktu nonton film ini benar-benar sumpah. Ketika saya melihat karakter si Jun ini, anjing Jun ini, saya langsung jatuh cinta karena memang menggemaskan. Untuk ceritanya sendiri ditulis oleh Noviandra Santosa juga dan dibantu sama Titin Watimenau. Dan untuk para cast-nya terutama Acha Septriasa di sini dia dapat banget feel-nya, dapat banget sebagai ibu rumah tangga yang dengan konfliknya yang sebenarnya ini film sederhana sih, makanya tuh kenapa ini jadi film keluarga karena memang konflik yang diangkat sebenarnya nggak jauh-jauh dari kehidupan manusia yang sedang berkeluarga gitu kan, dengan konflik yang standar-standar aja gitu. Dan di sini konfliknya adalah lebih ke si Jun dan Kopi itu sendiri gitu. Kemudian kalau acting si Rian Delon sebagai Ale, di sini juga saya kayak ngerasa bahwa memang memang Rian Delon pas banget meranin sosok sosok ayah gitu kan, yang dia tegas gitu. Ketika di rumah sudah ada anjing terus tiba-tiba ada anjing baru yang datang dan ingin diadop gitu kan. Kayak kita harus punya prinsip nih, kalau udah ada satu anjing ya udah gitu. Tapi ya kalau udah penyayang anjing tuh emang susah ya, pasti ada aja gitu yang kita nggak bisa nahan gitu kan. Untuk acting mereka ini saya akui memang bener bisa-bisa membawa suasana, jadi ada chemistry satu sama lain. Semisal kedekatan Rian Delon dengan si anjing bernama Kopi ini apa ya, kayak ini beneran di film atau memang si Rian Delon ini yang punya si Kopi gitu kan, yang adopsi Kopi atau gimana gitu. Jadi kayak memang memang udah deket gitu. Terus untuk si peran anak kecilnya sih yang berperan sebagai Karin juga aktingnya luar biasa sih. Maksudnya dia jadi nggak lebay, bukan akting anak-anak yang harus apa, harus berakting di luar usianya gitu loh. Jadi ini film ini tuh kayak ngingetin saya dengan film Hollywood yang kalau kalian pernah nonton itu ada film yang tema anjing itu Beethoven sama yang Airbud. Untuk penyutradaraan, saya pikir Noviandra Santosa ini sukses untuk membidani film keluarga ini karena tiap kali saya nonton dan melihat ada kejanggalan, tapi di satu sisi kayak udahlah ini dimaklumi saja gitu. Jadi karena ada konteks eh, karakter lari ke sana kemari yang nggak bisa diem gitu kan, yang suka kepo, yang penasaran dengan segala hal gitu. Tapi dia ya
Wah, ini keren sih film ini. Jadi sepanjang film tuh kayak saya berpikir, apakah ini memang anjingnya yang pintar atau pelatihnya yang keren gitu loh. Jadi semoga dua-duanya ini benar gitu. Jadi kayaknya Indonesia ini udah punya kualitas yang bisa disamakan dengan film-film Hollywood eh, yang bisa dibilang handal bikin film tentang binatang sebagai tokoh sentral kayak gitu kan. Indonesia ternyata nggak kalah kok beneran. Sumpah ini film-film yang bener-bener bisa ngajak kita senyum-senyum terus, yang gemes dalam hati gitu, cuman bisa ngeliat doang. Ada pesan yang disampaikan di film ini. Pertama, penonton akan digiring untuk tahu dan ngerti bahwa selama ini tuh orang-orang selalu menilai bahwa anjing adalah hewan yang galak, anjing adalah hewan yang serem, menyeramkan, yang suka ngejar-ngejar nggak jelas, yang apalah gitu, ya, pokoknya negatif gitu. Tapi di film ini digambarin hal-hal kayak gitu, tapi ya itu tadi semua akhirnya ditabrakkan bahwa anjing nggak segalak itu gitu loh, anjing nggak sehoror itu kalau paham dan kalau mau sayang gitu. Ya kan selama ini memang kita kejebak dengan stigma yang orang selalu beranggapan bahwa anjing mah hewan ini, anjing mah gini gini gini. Jadi selalu ada stigma gitu loh untuk anjing ini sendiri di Indonesia. Beda di luar negeri, kalau orang melihat anjing sebagai sesuatu hal yang biasa, kayak orang melihat kucing di Indonesia. Itulah kenapa sosok anjing di Indonesia ini justru dianggap sebagai sosok villain, sementara sosok kucing di sini menjadi sosok protagonis gitu. Beda, kita kebalikan dengan yang di Hollywood. Ini kenapa gitu ya? Saya masih bertanya-tanya sih. Jadi pengen tahu dan penasaran behind the scene-nya bagaimana ini pelatih-pelatih anjingnya ngarahin ekspresi anjingnya, apakah para sutradara, para kru ini nunggu momen supaya gimana anjing-anjing ini bereaksi kayak gitu, atau memang udah diinstruksikan kalian begini begini. Oh my god, itu salut banget buat kru dan tim semua yang bertugas membuat film ini. Sumpah pokoknya film ini menghibur banget, dan kayaknya harus ada sequelnya, harus ada lanjutannya dan lebih lagi. Buat kalian semua yang suka binatang, suka anjing, kalian harus nonton ini. Ini benar-benar saya rekomendasikan banget kalau kamu memang benar-benar penyayang anjing. Dan buat kalian juga jangan lupa, kita juga ada video rekomendasi film tentang anjing di sini. Oke, sampai di sini reaksi film June and Copy. Semoga bermanfaat dan sayangi apa yang harus disayangi. Jangan lupa buat kalian semua untuk tetap like, share, and comment. Dan apabila belum subscribe, di subscribe, karena kalian nanti bisa dapat notifikasi kalau kita akan posting informasi video yang baru buat kalian semua. Oke, sahabat sinemalogi, cukup sekian video kita. Nantikan di video reaksi film-film berikutnya. Bye bye.